Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki sesi yang kelima pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Di pertemuan saat ini, Bapak akan membahas mengenai perusahaan. Ya. Perusahaan ialah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Ya. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang operasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu definisi dari perusahaan. Kita ahli. Yang pertama ada dari Willem Molenbeek. Definisi perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Definisi menurut Willem. Lalu definisi menurut Komar Andasasmita, perusahaan ialah mereka yang secara teratur, berkesinambungan, dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu, mencapai keuntungan bagi diri mereka. Ya, itu definisi menurut Komar Andarsasmita. Lalu kita lihat lagi bahwa perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi berdasarkan tinjauan hukum ialah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Lalu menurut ialah sebuah unit kegiatan produksi mengolah sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Itu definisi menurut Murti Sumarni. Kita lihat definisi Rahmat. Semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik seorangan, milik persekutuan ya atau mitra itu, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Muhammad Nur, perusahaan menurut Basu swasta dan Ibnu Sukoco suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Definisi perusahaan. Lalu menurut Kansil, dari perusahaan ialah semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Ya, itu menurut Kansil. Lalu definisi perusahaan menurut Ronald J. Albert dan Ricky W. Griffin, bahwa sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Ya.
Kalau kita lihat secara garis besar, mungkin perusahaan bisa dikatakan sebuah organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Ya, produk atau jasa produk dari perusahaan tersebut. Ya, didirikannya bisa perorangan, bisa eh, kerjasama anggota. Dan itu definisi perusahaan berdasarkan para ahli. Lalu kita lihat ada 14 bentuk perusahaan ya, khususnya yang ada di Indonesia. Kita lihat 14 bentuk perusahaan. Yang pertama ada Command Rail Phenotype Limited Partnership ya. Ini merupakan persekutuan komanditer ya atau CV suatu mitra yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan mempercayakan uangnya atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Itu dari CV ini tuh ya, Commanditaire Financier tuh. Nih, CV ini dibagi dua. Ada mitra aktif sama mitra pasif. Ya. Jadi kalau mitra aktif ya sekutu aktif atau sekutu komplementer itu sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif ya. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus ya. Lalu ada CV pasif atau sekutu pasif ya, atau sekutu komanditer. Ini mitra yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan ya. Mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diberikan ya. Begitu juga apabila untung, uang yang mereka peroleh terbatas ya, tergantung modal yang diberikan. Status sekutu pasif ya dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari pemasukan ya perusahaan tersebut dan tidak ikut campur dalam pengurusan maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam ya, atau bisa disebut dengan investor ya, bisa. Lalu yang kedua, bentuk perusahaan ada namanya koperasi ya, udah mungkin pada tahu kalau koperasi ya, badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum ya. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi ya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atau asas kekeluargaan ya. Koperasi itu asas kekeluargaan, asas gotong royong gitu, asas bersama. Lalu yang ketiga ada bentuk perusahaan yang namanya firma ya. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana masing-masing pendirinya punya peranan dalam operasional perusahaan. Dalam firma, semua keuntungan yang didapatkan dibagi kepada para anggota sesuai dengan akta perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.
ya. Itu yang disebut dengan firma. Biasanya masing-masing anggota firma ini memiliki kewajiban atau tanggung jawab ya dalam menjalankan badan usaha tersebut. Selain itu, semua anggota juga memiliki tanggung jawab atas segala kemungkinan yang bisa terjadi pada perusahaan, baik itu kemajuan usaha maupun kemunduran atau bahkan bangkrut. Ya, ini impact-nya kepada seluruh anggota. Ya, firma tuh banyak ya kategorinya. Contohnya ada firma dagang ya, trading partnership. Ya, firma dagang tuh badan usaha bergerak di industri perdagangan. Jadi kegiatan utama jenis firma dagang ialah menjual suatu produk ya, berdagang gitu. Contohnya perusahaan Nike, perusahaan Converse, ya, perusahaan Polo Sport, tuh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Lalu ada juga contoh firma non-dagang, ya, atau jasa. Firma non-dagang sama ya, badan usaha yang bergerak di industri jasa. Ya, dengan kata lain, produk yang dijual adalah jasa sesuai dengan keahliannya. Ya, contoh dari firma jasa ya atau non dagang kayak firma hukum ya. Jadi kan itu konsultan hukum ya, kantor pengacara di situ tuh adanya, atau firma akuntansi ya, kantor akuntan publik atau kantor konsultan bisnis ya, atau konsultan manajemen. Itu firma jasa atau non dagang. Ada juga firma terbatas ya, limited partnership. Ini firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dalam menjalankan perusahaan. Dengan kata lain, semua anggota firma memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang terbatas ya. Firma terbatas ya. Contoh firma terbatas, firma multi marketing misalnya, atau firma sumber rezeki ya. Itu contoh dari terbatas ya, firma terbatas. Ada juga firma umum ya, atau general partnership ya, di mana firma yang semua anggota di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, masing-masing anggota firma tersebut punya tanggung jawab yang sama dalam operasional perusahaan. Ya, contohnya pengusaha membuat kesepakatan kongsi ya dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Jadi berpartner ya, kesepakatan bersama. Pendirian firma ini memiliki kelebihan dan kekurangan bagi para anggotanya. Namun pada umumnya mengelola usaha yang profesional dan disiplin akan membawa sebuah firma menjadi lebih berkembang ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya Matskaf ya, atau persekutuan perdata ya. Ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama ya, menghimpun gitu dengan menggunakan nama bersama.
persekutuan perdata sebenarnya bentuk umum dari CP yang tadi, yang poin nomor 1. Pada dasarnya pendirian suatu mazhab ya dapat dilakukan untuk 2 tujuan ya. Pertama, untuk kegiatan yang bersifat komersial. Yang kedua, untuk persekutuan ya, persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Ini contohnya persekutuan di antara para pengacara. Jadi pengacara ya bersama gitu membuat persekutuan perdata atau marca atau CV gitu. Ya, para pengacara atau akuntan yang biasanya dikenal istilah asosiasi. Ya, asosiasi, partner, rekan atau konvagnon ya, CEO. Lalu yang kelima ada persekutuan kompetitor atau limited partnership. Ini sebetulnya di bawah dari CP ya. Ini tuh. Jadi sekutu pasif yang tadi Bapak udah sampaikan di dalam CP itu ada sekutu aktif, ada juga sekutu pasif. Ya, sekutu atau sekutu diam. Ya. Sekutu pasif atau sleeping partner, suatu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan ya in-brain yang berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Lalu yang keenam ada penanaman modal asing. Ya, udah jelas ini mah. Judulnya juga penanaman menanamkan modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, ya orang asing yang bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ya, penanaman modal dapat menggunakan modal asing keseluruhannya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Ya, itu bisa kerjasama dari pihak asing sama dari dalam negeri. Terus yang ketujuh ada penanaman modal dalam negeri. Kalau ini sudah jelas ya, kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ya, asli modal dalam negeri. Beda ya sama yang tadi penanaman modal asing. Lalu yang kedelapan ada persekutuan ya, perdata. Ini sama kayak matcha ya, kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk menghimpun dengan menggunakan nama bersama ya. Persekutuan perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari matcha atau CP ya. Lalu yang kesembilan ada perusahaan umum ya, atau bisa disebut dengan perum, perusahaan umum, badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Ya, beda. Tidak ada saham yang dibagikan. Lalu ada perusahaan jawatan, ya, jawatan atau selanjutnya disebut perjan, ya, badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 ya, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Gitu. Contohnya perusahaan jawatan tuh kayak Perjan Rumah Sakit ya, kebanyakan rumah sakit nih, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Harapan Kita Perjan, Rumah Sakit Sanglah, ya itu rata-rata
Rumah Sakit Fatmawati itu di bawah dikategorikan perusahaan jawatan ya. Lalu yang ke-11 ada perseroan terbatas ya. Ini perseroan terbatas nih. Biasanya ini tuh badan usaha yang memiliki badan hukum dan modalnya terbentuk saham. Pemilik dari pendirian PT ini memiliki bagian tergantung dengan beberapa banyak saham yang mereka miliki dalam perusahaan tersebut ya. Perseroan terbatas badan hukum dan modalnya berbentuk saham ya. Jadi saham-saham. Contoh dari perseroan terbatas itu PT Gudang Garam ya, PT Jarum Kudus. Itu saham-sahamnya banyak gitu. Ada perseroan terbuka ya. Perseroan terbuka atau PT TBK. Ya. Ini tercantum dalam pasal 1 ayat 7 UU PT 40 tahun 2007 ya. Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ya, contohnya PT TBK mungkin yang biasanya laporan keuangannya tuh terbuka ya, memang harus terbuka gitu. Mudah diakses kayak Bank BRI ya, Astra Internasional, Gudang Garam, itu TBK. Semen Indonesia, ya. Terus apalagi Unilever, Kalbe Farma, terus Telekomunikasi Indonesia, Telkom ya, itu PT TBK ya. Perusahaan perseroan terbatas yang berbentuk terbuka. Yang ke-13 ada usaha dagang ya. Usaha dagang adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali ya, untuk berdagang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Ya, itu usaha dagang. Contohnya kayak apa? Kayak toko sembako. Ya, kan toko sembako tuh termasuk jenis usaha di bidang perdagangan yang membeli misalnya dari agen ya, dari distributor, menyetok lalu dijual kembali gitu, dengan margin yang ditentukan oleh masing-masing pemilik toko ya. Kuliner gitu. Biasanya kuliner ada added value yang ditanamkan ya, tidak hanya memberi bahan baku, mengolah menjadi produk yang jadi, nah itu ada added value-nya. Lalu yang terakhir bentuk perusahaan yaitu yayasan. Ya, yayasan. Apa sih yayasan itu? Yayasan badan hukum yang terdiri atas kekayaan ya, kekayaan dari anggota ya. Kekayaan yang dipisahkan dari peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota ya. Yayasan itu tidak mohon maaf ya, yayasan itu tidak memiliki anggota. Jadi, biasanya perorangan ya, diperuntukkan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan ya. Contohnya kayak yayasan panti jompo ya, yayasan anak cacat, yayasan panti asuhan,
yayasan rehabilitasi, ya, yayasan panti sosial. Nah, itu 14 bentuk perusahaan ya yang ada di Indonesia ya, khususnya ya. Lalu jenis-jenis dari perusahaan itu ada 5 ya, jenis-jenis dari perusahaan, mulai dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Ya, misalnya tambang batu bara ya. Ini lebih ke memanfaatkannya, kita harus mencintai sumber daya alam ya, harus membuat pertumbuhan yang sustainable, yang berkelanjutan ya, menjaga lingkungan tarikan alam ya. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan ya, perkebunan, kehutanan ya, itu agraris ya. Biasanya lebih banyak perkebunan ya, pertanian. Lalu jenis usaha, lapangan usaha di bidang industri. Apa saja? Nih, perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual ya. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang ya. Ini bagus gitu, mengolah dari produk mentah menjadi produk jadi, produk setengah mentah menjadi produk jadi. Berarti ada proses di dalamnya ya, menanamkan nilai, menanamkan value produk tersebut agar bernilai jual lebih tinggi ya. Lalu jenis lapangan usaha selanjutnya di bidang perdagangan, di mana perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang ya, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket dan lain-lain. Ini kalau beli lalu dijual kembali ya. Biasanya reseller gitu ya, toko-toko minimarket kan itu mengumpulkan produk dari berapa ratus agen, dikumpulkan di minimarket ya, lalu dipajang ya, diperlihatkan untuk dijual ya, menarik konsumen. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan, misalnya jasa perbankan, asuransi perhotelan, pembiayaan ya, asuransi pembiayaan dan lain-lainnya. Itu jenis-jenis dari lapangan usaha ya, ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, serta jasa. 5 kategori dari lapangan usaha. Terus kita lihat dari kepemilikan ya, kepemilikan perusahaan. Itu ada perusahaan milik negara ya, sudah jelas ya. Perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Kayak BUMN ya, badan usaha milik negara. Banyak BUMN ya di Indonesia. PLN, Telkom, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Lalu kepemilikan berdasarkan koperasi ya, perusahaan yang dimodali atau didirikan oleh anggota. Ya, asasnya kekeluargaan biasanya, asasnya gotong royong. Tuh, kepemilikan dari koperasi, kebersamaan. Nah, ini perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang ya. Ini bisa oleh sendiri, boleh asosiasi bersama ya, perusahaan swasta. Baik. Itu yang terakhir ada unsur dalam perusahaan. Ya, unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam perusahaan? Badan usaha, setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu. Apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum, contohnya usaha dagang, CP, PT, koperasi, dan lain-lain. Unsur dalam perusahaan, selanjutnya kegiatan di bidang ekonomi,
meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Lalu unsur yang lainnya terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidental ya, bukan kegiatan sesaat gitu. Lalu unsur yang lainnya bersifat tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak merubah dalam waktu singkat namun dapat berubah dalam waktu panjang ya, grow pertumbuhannya dalam jangka waktu panjang, tidak bisa ya secara singkat instan ya. Diketahui publik artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Lalu unsur dalam perusahaan selanjutnya mendapatkan laba ya. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Ada juga pembukuan sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Itu unsur-unsur dalam perusahaan. Kan untuk sesi 5 ya, mengenai perusahaan, definisi 14 bentuk perusahaan dalam perusahaan. Minggu ke-6 Bapak akan membahas mengenai perbedaan ya perusahaan dan badan usaha, akuisisinya bagaimana sih kalau kita mau mengakuisisi. Baik, cukupkan pertemuan yang ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.